Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan rahmat, hidayah serta kesempatannya sehingga pada sesi kali ini kita dapat melanjutkan materi pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Multimedia. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan aplikasi teknologi informasi pada UMKM ya. Seperti yang teman-teman tahu, UMKM itu apa gitu. Kita sebelum membahas masalah aplikasi TI pada UMKM, kita harus tahu dulu terkait dengan UMKM itu sendiri. Kalau pada gambar di cover ini ya, kita tahu ya ada SME Center ya. Small Medium Enterprise gitu ya, center, pusat dan sebagainya. Di situ kita bisa menyebutkan ada asuransi, perbankan, logistik pergudangan, quality, transaksi, informasi dan pemerintah. Semua variabel ini pastinya harus terintegrasi untuk mendukung SME ini gitu atau UMKM ini gitu. Nah, sekarang kita membahas mulai dari yang pertama. Apa sih itu UMKM? Seringkali kita dengar yang namanya UMKM, tapi UMKM itu apa? Kita bahas di sini. Nah, UMKM sendiri singkatan dari yang namanya adalah usaha mikro, kecil, menengah. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2008 Ayat 6. Ya, nanti bisa update, mungkin teman-teman bisa mencari yang lebih update lagi. Ya. Kriteria-kriteria usaha mikro itu seperti apa, usaha kecil itu seperti apa, usaha menengah seperti apa, dan usaha besar itu seperti apa, ternyata bisa kita jabarkan berdasarkan Undang-Undang Dasar tersebut nomor 20. Nah, ini contohnya. Yang termasuk kategori usaha mikro itu apa sih gitu? Usaha mikro apa? Kebanyakan akan menjawab usaha mikro ya usaha yang sangat kecil. Ya misalnya pedagang asongan yang misalnya ada di pinggir jalan, misalnya kios-kios yang ada di terminal dan sebagainya. Tapi apa yang membedakan antara usaha mikro dan usaha kecil gitu? Nah, sekarang kriterianya kita bisa lihat di mana usaha mikro merupakan usaha yang penjualan tahunannya paling banyak itu 300 juta ya. Mungkin di sini penjualan tahunan itu omset ya paling banyak 300 juta maksimum. Dimana kita tahu 300 juta itu per tahun. Kalau dibagi 12 itu 25 juta. Jadi usaha-usaha yang omsetnya mungkin masih di bawah atau maksimum 25 juta per bulan itu masuk ke dalam kategori usaha mikro dengan juga ada kriteria lainnya dengan jumlah aset paling banyak 50 juta. Asetnya itu ada 50 juta. Aset itu macam-macam ya. Ada dia cashnya, misalnya persediaan perdagangannya. Mungkin kalau dia punya surat dagangnya atau dia punya obligasi misalnya. Tapi kebanyakan kalau usaha mikro ya, kemudian persediaan barangnya atau mungkin peralatannya ya, peralatan ya, itu aktiva tetapnya misalnya kalau peralatan-peralatannya gerobaknya atau kiosnya atau seperti apa itu ketika dijumlahkan itu asetnya paling banyak itu 50 juta itu masuk ke dalam kategori usaha mikro. Jadi kalau teman-teman punya usaha dan usahanya itu omsetnya masih maksimal adalah 25 juta atau penjualannya 25 juta per bulan atau 300 juta per tahun dan asetnya paling banyak 50 juta itu masuk ke dalam kategori usaha mikro. Adapun di atas mikro ada usaha kecil ya. Usaha kecil itu apa? Penjualan tahunannya itu lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar ya. Ini masuk ke dalam usaha kecil. Ini per tahun gitu. Ini per tahun untuk usaha kecil dengan jumlah aset antara 50 juta, lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta. Ini masuk dengan kategori usaha kecil. Berapa misalnya 2,5 miliar itu gitu ya. 2,5 miliar misalnya dibagi 12 ya paling tidak omsetnya sebulan itu sekitar 200 jutaan lah, 200 juta lebih sedikit itu maksimum gitu. Itu masuk ke dalam usaha kecil dengan asetnya maksimal ada 500 juta ya, mungkin rukonya, mungkin peralatan-peralatan yang ada di dalamnya, cashnya, persediaannya misalnya. Itu masuk dalam usaha kecil maksimum 500 juta antara 50 sampai 500. Bagaimana dengan usaha menengah? Ya, ini tahunannya adalah maksimum sampai dengan 2,5 sampai 50 miliar gitu ya. 50 miliar itu sudah maksimum. Berarti kalau
dihitung per bulannya ya mungkin sekitar 400-an ya, 400-an. 50 miliar dibagi 12 ya 4 miliaran lah ya. 4 miliaran atau 5 miliaran sekian gitu. 5 miliar 4 miliar lah sekian. Nah, itu masuk ke dalam usaha menengah omset ya. Kita ngobrolin omset. Kita nggak ngobrolin profit. Dengan jumlah aset adalah 500 juta sampai dengan 10 miliar untuk usaha menengah. Nah, usaha besar seperti apa? Ya asetnya itu di atas 50 miliar seperti itu. Di Indonesia sendiri per tahun 2013 ya, kalau sekarang itu ada tahun 2020 berarti 7 tahun lalu itu ada sekitar UMKM itu 57 juta ya, 57 juta 900.387 unit, di mana seperti gambar pyramid yang ada di sebelah kanan ini didominasi 98,77% adalah usaha mikro, kemudian usaha kecil, menengah, dan yang besar hanya 0,01% ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa kekayaan atau orang kaya yang ada di Indonesia itu yang memiliki usaha besar ya sekitar ada 5.000 unit atau 0,01% dari jumlah keseluruhannya. Ini baru kita membahas terkait dengan UMKM. Otomatis kita yang disorotin oleh kita adalah usaha yang mikro. Bagaimana biar usaha mikro ini bisa naik kelas gitu. Oke, ketika kita ngobrol UMKM dan kita kepingin menyatukan, kepingin mengombinasikan atau kepingin mengintegrasikan dengan teknologi, tentu saja ini adalah hal yang pas gitu ya, dimana penguasaan teknologi merupakan kunci gitu ya, kata kunci bagi kesuksesan dalam sebuah perusahaan bahkan suatu negara. Kalau kita ngobrol sektor atau bidang ya, bidang apapun, kalau sudah ada sentuhan teknologi, ini adalah kata kuncinya untuk agar perusahaan, usaha, negara ini bisa sukses. Kenapa? Karena penguasaan teknologi ini sendiri, sebuah perusahaan itu dapat menghasilkan output yang lebih banyak dengan faktor produksi yang sama. Misalnya kita belum ngobrol TI, industri di dalam industri sendiri gitu ya, teknologi pabrik misalnya ya, dengan faktor produksi yang sama, misalnya dengan tenaga kerja yang sama dan sebagainya, dengan adanya tambahan mesin otomatis akan bisa menghasilkan lebih banyak daripada yang dengan tenaga manusia. Contohnya seperti itu. Nah, lebih lanjut, penguasaan teknologi bisa menyebabkan negara-negara yang kecil yang tadinya dianggap terbelakang pasca Perang Dunia Kedua seperti Jepang dan Korea Selatan bisa menyetarakan diri dengan Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris saat itu ya. Dan kita lihat sendiri ya, namanya Jepang, Korea Selatan itu luar biasa majunya gitu. Bahkan sekarang disusul ada Tiongkok gitu ya. Ada juga kalau dari negara-negara di Asia yang lainnya seperti India misalnya, itu juga sudah mulai bergeliat terkait dengan teknologi gitu. Dan dengan teknologi itu negara yang ukurannya, kalau kita bisa melihat secara ukuran ya, Jepang, Korea Selatan, itu Singapura gitu, dia bisa berkembang lebih baik atau menyetarakan diri dengan negara-negara yang besar seperti itu, seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan yang lainnya. Nah, oleh karenanya teknologi itu perlu menjadi perhatian utama termasuk dalam usaha mikro, kecil, menengah gitu. Khususnya usaha mikro apalagi, di mana otomatis dengan teknologi ini bisa menjadi keunggulan kompetitif tersendiri bagi UMKM. Namun sayangnya seperti pertanyaan-pertanyaan kebanyakan orang, masalah yang dihadapi adalah satu, dana dan alokasi resource lain gitu, seperti SDM juga. Banyak yang belum SDM-nya nggak bisa menguasai teknologi, bahkan untuk pemasaran sekalipun, bahkan yang sederhana sekalipun seperti menggunakan sosial media untuk media marketing dan sebagainya. Oleh karenanya kebanyakan teknologi itu dikuasai oleh atau dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar dengan skala industri yang relatif stabil. Dan sementara UMKM hanya mampu dengan apa adanya ya dalam menguasai teknologi yang receh-receh aja gitu. Tapi yang besar-besar bahkan yang platform yang sama itu udah dikuasain oleh perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Sebenarnya jawabannya antara tepat dan tidak tepat gitu. Nyatanya banyak sekali usaha-usaha kecil bahkan yang tidak memiliki produk sekalipun, hanya bermain di masalah distribusi, dia bisa survive gitu. Dan dia bisa berkembang besar gitu. Insya Allah akan dibahas pada materi tertentu terkait dengan
sedikit resource dengan mengandalkan teknologi, tapi perusahaan-perusahaan ini bisa sukses dan besar malah ya. Nah, tapi tidak juga kayak seperti revolusi teknologi informasi saat ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang dulunya menang secara konvensional dengan adanya teknologi, mereka justru tersisihkan karena kalah dengan perusahaan-perusahaan kecil yang baru masuk. Dan akhirnya mereka hijrah ke teknologi ini. Kita seperti ngelihat ya, di Shopee atau apa Matahari Ramayana dan sebagainya, itu di Shopee saja sudah dikuasai oleh retail-retail besar. Tapi apakah pemain-pemain kecil tersingkir? Enggak, survive juga gitu. Banyak yang survive. Memang yang namanya bisnis dan dalam dunia apapun kita harus selalu berkembang, apalagi teknologi. Telat sedikit ketinggalan. Nah, maka dari itu memang ketika berbicara masalah teknologi, kita nggak berbicara masalah bulanan, tahunan, bahkan setiap jam teknologi itu akan terbarui dan kita harus selalu update di dalamnya gitu. Nah, maka dari ini bukan berarti UMKM tidak berusaha melakukan penguasaan teknologi ya. Tentu saja di sini butuh yang namanya pengalaman, pendidikan, keahlian yang menjadi modal belajar gitu. Selain itu, kreativitas dalam melakukan eksperimen, mengusahakan model sendiri, menggunakan mesin yang ada, serta pertukaran informasi dengan pihak lain merupakan proses yang dapat dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan teknologi capability. Bahkan kita atau teman-teman sendiri secara individu itu bisa ngulik atau belajar secara otodidak kok untuk melakukan bisnis berbasiskan media atau teknologi informasi berbasis online gitu, dan bisa dapat untung. Pak, saya belum punya produk. Nggak ada masalah gitu. Sekarang sistem perdagangan secara online itu memudahkan kita untuk mengambil kesempatan itu. Yes, pesaingnya banyak, tapi apa salahnya dicoba. Dan perlu diingat bahwa nanti teman-teman bisa riset atau cari sendiri di Google berapa jumlah pengusaha ada di Indonesia. Ada yang menyebutkan kurang dari 1, ada yang menyebutkan 1, ada yang menyebutkan 2%. Nah, kita pakai angka maksimal saja lah 2% gitu, atau 3% bahkan ya. 3% itu 3% loh, dibandingkan berarti 98% yang lainnya. Berarti kesempatan-kesempatan itu masih terbuka lebar. Hanya bisa survive atau enggak tergantung, sekali lagi, pendidikan, keahlian, dan modal belajar kita kuat apa enggak yang ada di dalamnya. Dimana apalagi dalam TI sekarang ini, di dunia UMKM ya, kemarin kita bahas e-commerce, perdagangan, dan sebagainya, ada pergeseran-pergeseran ya, dari marketplace secara konvensional ya, pasar konvensional yang offline menjadi market space ya, space luar angkasa ibaratnya, yang tak terhingga gitu. Dulu kita mau beli baju ya di pasar terdekat rumah, mall terdekat rumah. Sekarang ya kita di Alibaba yang mungkin asalnya dari negara bukan Indonesia, kita bisa beli misalnya seperti itu. Di eBay bisa, di Etsy bisa, dan sebagainya. Nah, apa saja sih pergeseran-pergeseran gitu ya? Ada perubahan dari yang nomor satu, dari pemasaran dan periklanan massal ya, menjadi pemasaran dan periklanan interaktif. Kalau dulu ya pemasaran aja, promo dan sebagainya. Sekarang interaktif gitu, one to one gitu. Kita bisa ada pesan ke dalam sosial media kita, lewat di sosial media kita merasa interaktif gitu. Interaktif kalau kita mau komen di brand sosmednya brand tertentu, kita tinggal komen, nanti ada dialog di situ ya. Itu nomor 3, komunikasi monolog menjadi dialog antara brand perusahaan dengan customersnya. Kita juga bisa saling berdiskusi lewat media-media tersebut. Nomor 2, dari produksi massa menjadi mass customization. Kalau dulu pabrikan ya produksi massa semuanya sama. Pokoknya memproduksi banyak aja gitu. Sekarang kita bisa custom gitu, sesuai dengan permintaan konsumen. Karena memang pemasaran nanti ada mata kuliahnya sendiri, di mana pemasaran itu fokusnya adalah kepuasan konsumen sekarang gitu. Kita kan kalau teman-teman mau beli sesuatu sekarang, mau beli kaos sekarang sudah bisa custom, mau beli apa gitu, benar-benar sekarang kita custom. Sepatu aja sudah bisa custom sesuai dengan keinginan kita, bahkan parfum pun kita bisa custom seperti itu. Nomor 3, monolog jadi dialog, tadi sudah dibahas ya. Nomor 4, dari katalog kertas menjadi katalog elektronik. Tentu saja dulu katalog kertas itu menghabiskan sumber daya yang sangat banyak, dari dana, tenaga, dan juga untuk menyebar katalog kertas ini. Saya masih ingat zaman dulu ketika masih kecil itu
dari toko-toko retail itu selalu menyebarkan ke setiap rumah, dan itu belum tentu belum tentu dibaca gitu ya, belum tentu dibaca. Kadang ada anak-anak yang ngambilin gitu ya, ambil, jadi nggak tersampaikan. Tapi dengan sekarang katalog elektronik ya tinggal desain, di share, disebar di sosial media, kalau perlu ditambah paid promote seperti Facebook Ads, Instagram Ads ya, iklan-iklan di Facebook, Instagram, ditambah dengan iklan-iklan di Google, sampai bahwa ada promo seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan itu dengan biaya yang lebih murah dan lebih tepat sasaran. Nomor 5, dari komunikasi one to many menjadi many to many ya, karena di space sosial media itu kita saling bisa berinteraksi, bahkan antar pelanggan sekalipun. Nomor 6, dari supply side thinking menjadi demand side thinking ya. Tadi sama saja dengan reproduksi massa menjadi mass customization. Ya, ini dari penawaran, dari supply ya, kita yang menawarkan, perusahaan yang menawarkan, sekarang demand sesuai dengan permintaannya gitu. Jadi sebelum kita menjalankan suatu bisnis, kita melihat permintaannya ada apa enggak gitu. Nomor 7, dari pelanggan sebagai target menjadi pelanggan sebagai mitra. Nggak hanya sebagai target, tapi kita sudah menjalin komunikasi dengan pelanggan, dengan sosial media kita bisa berinteraksi, jadi mitra kita. Kadang kalau setelah beli, after sales-nya harus bagus juga. Bagaimana Kak testimoninya menggunakan produk kami, terus kayak gitu. Terus kalau enggak, setiap ada hari-hari raya gitu, bisa diucapkan selamat gitu kan. Itu hanya dianggap sebagai mitra, enggak hanya setelah sales atau setelah closing selesai gitu, setelah penjualan udah selesai, enggak. Kita bahkan dalam pergeseran TI ini, bahkan dalam mata kuliah pemasaran pun kita diajarkan untuk menjalin pelanggan itu sebagai mitra kita gitu, bukan sebagai target saja. Kalau udah closing ya sudah gitu. Nomor 8, dari segmentasi menjadi komunitas ya, yang tadinya tersegmen-segmen hanya target, tadi hampir sama, ini dibuat komunitas-komunitas tertentu, sehingga kita misalnya kita menjual produk pertanian, misalnya kayak beras merah untuk kesehatan gitu. Jadi kita punya target segmentasi sendiri, kita membuat komunitas-komunitas sehat misalnya dari brand ini. Itu kalau nanti promosi ada produk baru dari beras merah, nanti kita bisa tawarkan. Nomor 9, dari produk dan jasa fisik menjadi jasa digital. Oke ya, sama. Nomor 10, intermediasi menjadi disintermediasi dan intermediasi yang baru. Oke. Nah, pergeseran paradigma bisnis ini seperti ini. Sekarang dari dulu tradisional marketplace ini, kita sekarang ada virtual information space. Kita yang namanya informasi semuanya sudah lewat device kita masing-masing. Komunikasi juga virtual communication space. Kemudian transaksi kita juga sudah bisa ya, semuanya lewat device, nggak perlu ketemu, nggak perlu tatap muka, bisa. Dan distribution space juga bisa. Kita nge-track dari mana nih barang kita yang udah kita pesan udah sampai mana, kita bisa nge-track dari situ. Nah, kita masuknya ke dalam namanya electronic business, di mana kegiatan bisnis yang dilakukan secara online itu meliputi tidak hanya pemasarannya, tapi ada promosi, transaksi, pembayaran, penjadwalan pengiriman, dan masih sangat terbuka kemungkinan inovasi-inovasi kegiatan bisnis online seiring dengan perkembangan teknologi yang ada kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan apapun bisnis, aktivitas bisnis secara online sekarang sudah bisa. Tidak hanya masalah dagang saja loh ya. Kadang-kadang misalnya kita profesional, ada yang pintar ngedit, ada yang pintar nulis, ada yang pintar menerjemahkan, ada yang pintar mengkoleksi data. Itu ada loh tersedia platform-platform sendiri untuk namanya bekerja di situ gitu, bekerja secara online. Bosnya dari India, kita kerja dari Indonesia. Bosnya dari Amerika, kita ada di Indonesia. Itu ada. Nanti teman-teman bisa ngulik sendiri atau mencari sendiri website-website freelancer seperti itu, dan itu namanya bebas, kita bisa akses gitu ya, bebas bisa kita akses dan tergantung portofolio kita yang mau masuk di dalamnya. Nah, elektronik bisnis atau e-bisnis sendiri terdiri dari beberapa komponen. Kemarin kita bahas e-commerce. E-commerce ini termasuk dari e-bisnis ya. Bagian kecil dari e-bisnis. Masih banyak yang lain. Ada business intelligence, customer relationship management, supply chain management, enterprise, resource management, online activities between business, kolaborasi, electronic transfer, within firm ya, antar perusahaan. Ini sangat banyak sekali. Kita ambil contoh aja, kalau kemarin e-commerce kita sudah ambil contoh business intelligence ya. Dalam bisnis itu
ada yang namanya intelligence. Intelligence itu tidak hanya dalam kepolisian saja ya, tapi juga dalam bisnis. Sekarang dengan elektronik bisnis kita akan lebih mudah untuk memetakan pasar kita itu seperti apa dan kira-kira kita mau jualan apa sesuai dengan permintaan pasar. Kita contoh yang paling gampang, yang paling simple yang bisa teman-teman lakukan. Contoh saja di sini misalnya kalian teman-teman buka Google. Ya kalau kalian bingung, saya mau dagang apa ya lewat website gitu. Lewat website di bidang pertanian misalnya. Buka saja ini Google Trend ya. Google Trend nanti keluar ini. Teman-teman masukin ini, klik ini. Nah, misalnya produk-produk pertanian yang kepingin teman-teman jual, misalnya, saya mau jualan beras merah, tapi kira-kira beras merah sama beras hitam itu banyak permintaan yang mana ya, gitu. Kita lihat, oke, beras merah. Nah, kita lihat beras merah dulu. Beras merah seperti ini grafiknya. Di Indonesia, ini bisa diganti ya, di mana? Ya, kalau kita ya di Indonesia gitu ya. Ini juga datanya kita bisa ganti ya. Ini setahun selama 12 bulan kita bisa ganti atau bisa ganti yang lain juga 90 hari ini 3 bulan ini kayak gimana atau selama 5 tahun tuh kayak gimana. Kita lihat selama 5 tahun data beras merah itu seperti apa. Itu cenderung stabil ke arah naik ya, ke arah naik. Kita ganti 12 bulan lagi atau 1 tahun. Nah, beras merah ini nanti pembelinya kebanyakan dari mana ya? Atau yang nyari beras merah di Google itu kayak gimana? Kebanyakan ini dari Sulawesi Tenggara, misalnya Bali, North Sulawesi, Jogja, East Java, itu regionnya. Dari kota mana aja ya? Ini bisa diganti city ya. Oh, ternyata dari Palembang, Makassar, Bekasi, Surabaya, Tangerang. Nah, misalnya nanti kalau sudah tahu kayak gitu, misalnya kalau teman-teman mau ngiklan nih di Facebook, mau ngasih judul di websitenya, ya jual beras merah Palembang misalnya. Karena yang banyak nyari adalah orang Palembang se-Indonesia. Atau jual beras merah Makassar, Bekasi, Surabaya, Tangerang. Ya karena yang paling banyak nyari ya dari situ gitu. Itu misalnya kita melihat satu produk. Oh, beras merah, tapi kita punya produk lain nih, beras hitam misalnya. Kita bandingkan, di enter. Wah, ternyata antara beras merah sama beras hitam ini paling banyak dicari adalah beras merah. Oke, berarti ini bisa jadi keputusan teman-teman mau di mana nih, mau jualan beras merah atau beras hitam. Belum tentu juga sih yang paling banyak itu harus dipilih, enggak. Kadang-kadang yang sedikit tapi tersegmen penjualnya atau pembelinya tersegmen itu juga ada peluang yang bagus sekali. Nah, ini bisa diganti terserah teman-teman mau milih apa saja. Mau kalau yang jualan all shop sepatu ya bolehlah sepatu wanita, sepatu pria misalnya. Atau mau jual apa, jual apa. Ini datanya adalah data yang ngeklik di Google. Ngeklik di Google itu apa? Ya ini. Di sini. Misalnya beras merah. Nah, inilah kayak gini. Nah, ini kan belum banyak uh, website jualan nih yang menjual beras merah di page one. Rata-rata hanya manfaat. Siapa tahu dengan adanya jualan beras merah di sini atau mungkin dengan data ini mau jualannya di Shopee, ya itu bisa dijadikan dasar kenapa teman-teman memilih untuk jualan beras merah atau produk lainnya nanti teman-teman bisa gunakan. Oke. Nah, tadi salah satunya juga ada e-commerce. Kemarin kita sudah bahas terkait e-commerce ya, di mana e-commerce merupakan satuan yang dinamis terkait dengan teknologi, aplikasi, proses bisnis yang menghubungkan antara perusahaan, pelanggan dan komunitas melalui electronic transaction atau transaksi ekonomi dan juga elektronik pertukaran antara barang, jasa dan informasi di dalamnya. Jadi kompleks sekali di e-commerce sendiri aja kompleks yang kaitannya dengan biasanya perdagangan, pertukaran barang, jasa dan informasi itu sendiri. Di mana 4 pilar e-commerce yang pasti e-commerce itu memiliki pendukung-pendukungnya ya, pilar-pilarnya gitu, penyokong-penyokongnya itu harus ada orangnya ya, yang dimana terdiri dari pembeli, penjual, perantara dan staf sistem informasi. Kalau teman-teman misalnya kalau pakai Shopee kan biasanya di situ ada admin Shopee. Kalau teman-teman ada kesulitan dalam membuat akun atau permasalahan akun teman-teman sebagai penjual ataupun pembeli misalnya, ada kebijakan publik atau public policy meliputi pajak yang kemarin sempat ditanyakan,
Ada undang-undang dan nama domain, ya, nama domain kita misalnya yusufenril.com misalnya seperti itu. Atau jual berasmerah.com misalnya seperti itu bisa. Standar teknis ada bentuk, biasanya ada SOP dalam penggunaannya, ada dokumen, keamanan maupun cara pembayarannya. Organisasi, ada mitra bisnisnya, ada pesaing, asosiasi dan instansi pemerintah yang ada ya atau yang terlibat atau yang secara tidak langsung terhubung di kegiatan e-commerce ini. Di mana untuk UMKM sendiri banyak sekali jenis-jenis e-commerce ya yang sering kali ditemukan gitu. Kemarin kita juga sudah bahas di mana untuk e-commerce sendiri dikategorikan jadi 4 tipe. Ada iMarket, Customer Care, Vendor Management, Extended Supply Chain. Mungkin tidak semuanya kita familiar. Kita familiarnya biasanya di sini. iMarket atau Internet Market ya didefinisikan sebagai tempat di mana calon pembeli penjual bertemu untuk melakukan transaksi secara elektronik melalui medium internet. Bisnisnya tipenya biasanya B2C ya. Kalau misalnya dikasih contoh ya marketplace online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak atau sekedar website itu juga bisa ya. Bahkan sosial media yang dirubah menjadi sosial media mode bisnis, kan ada kan Instagram bisnis dan juga fanpage bisnis untuk Facebook dan sebagainya. Ini juga bisa. Prinsipnya perusahaan menyediakan informasi lengkap mengenai produk baik barang maupun jasa yang ditawarkan dengan harapan ada calon pelanggan yang akhirnya melakukan pemesanan gitu, order. Nah, ini menurut saya yang paling bisa diaplikasikan oleh kita atau teman-teman yang misalnya belum memulai bisa memulai untuk berdagang. Kalau misalnya bingung bingung membuat website kayak gimana, ya udah bisanya apa? Bisanya sosial media ya sosial media. Apalagi sekarang Shopee ya semuanya harus belajar itu gitu ya, marketplace itu. Ya coba Shopee-nya jangan untuk dibuat membeli saja tapi juga berjualan di Shopee seperti itu. Contoh-contohnya ya seperti ini ya, Tokopedia, Shopee, Pondok Niaga. Ini kemarin yang saya contohkan ini miliknya Pak Taufik, ini orang Kebumen ya, jualbibitdurian.com. Nah, ini juga bisa, ini kan worldwide. Tadinya dari lokal yang pesan-pesan bisa dari luar areanya beliau seperti itu. Ada juga sekarang customer care. Customer care di mana-mana sudah ada. Di mana usaha dari perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif dengan pelanggannya ya. Biasanya kalau di perbankan kan biasanya ditelepon gini, "Gimana kabar?" gitu, mau menawarkan ini dan sebagainya. Gimana pemakaian dalam ini dalam penggunaan misalnya alat elektronik ini, apakah ada kendala dan sebagainya itu ya. Yang mbak-mbaknya atau mas-masnya ramah-ramah ya dalam menjalin hubungan dengan customernya, atau bisa juga disebut dengan customer service gitu ya. Customer service sekarang sudah banyak sekali toko-toko online, bahkan di Shopee pun ada, sudah ada seperti itunya ya kalau ada kendala tadi, atau di toko-toko lain juga ada. Contohnya misalnya ketika saya mau buat yang namanya domain atau kaitannya hosting dan domain, contohnya saja saya ambil contoh ini ya, Niaga Hoster ID, biasanya di sini ada customer care-nya. Ini kita bisa langsung chat gitu, bisa langsung chat kendalanya kita apa, nanti dibalas, dan ini 24 jam seperti itu. Tergantung penyedia jasanya ya, ada yang langsung dijawab, ada yang hanya jam kerja saja. Ada juga vendors management ya. Vendors management ini hakikatnya melakukan transformasi bahan-bahan mentah ya menjadi sebuah produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Ini e-commerce yang mengakomodasi para supplier, nanti bisa disalurkan kemana. Nah, di samping itu aktivitas penunjangnya di dalamnya ada administrasi, SDM dan lain sebagainya. Memang antara vendor management sama nanti supply chain management itu agak mirip dan susah untuk mengambil contohnya karena biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar yang memang butuh pemasok-pemasok dari luar, dan itu dalam jumlah yang sangat banyak. Sama aja dengan extended supply chain. Extended supply chain lebih kompleks lagi daripada vendor management karena dari awal sampai akhir, dari pengadaan bahan mentah sampai dengan pelayanan purna jual itu ada melalui e-commerce, atau paling enggak salah satu atau beberapa aktivitas itu melalui aktivitas e-commerce. Nah, adapun ini sendiri ini dilihat dari sisi customernya, dimana ketika ada produk baru ya ditawarkan itu ada tingkatan-tingkatannya. Customer itu awalnya sadar, oh ternyata kayak gini ya, kemudian mulai tertarik, kemudian ketertarikan itu dipikir lagi, mencoba mempertimbangkan terkait hal baru ini, inovasi ini.
kemudian mencoba-coba dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan hal tersebut. Nah, contoh-contohnya sekarang sudah banyak sekali UMKM yang dia boost menggunakan aktivitas e-commerce, promosinya lewat media elektronik dan sebagainya, dan tidak sedikit pun yang sukses. Dan banyak juga bahkan berawal dari tanpa modal atau tanpa produk, tapi mereka bisa survive sampai sekarang. Contohnya seperti ini. Bahkan mahasiswa ya, bahkan mahasiswa pun bisa seperti itu. Mungkin itu saja dari saya terkait dengan sesi kali ini aplikasi TI pada UMKM. Nanti insya Allah kita akan didukung dengan materi-materi selanjutnya terkait dengan startup ataupun strategi ya dalam sistem informasi manajemen. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.